Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 2441178, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sejarah Sistem Informasi Geografis. SIG pertama kali pada tahun 1960 yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. Setelah 40 tahun kemudian, perkembangan SIG tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis saja, tetapi sudah merambah ke berbagai bidang, seperti analisis penyakit epidemik, yaitu demam berdarah, analisis kejahatan, yaitu kerusuhan, navigasi dan vehicle routing atau lintasan terpendek, analisis bisnis, yaitu sistem stok dan distribusi, urban atau tata kota dan regional planning atau tata ruang wilayah, peneliti, yaitu spatial data exploration, kemudian ada utility, yaitu listrik, pump, telepon, inventory, and management. Kemudian yang terakhir ada pertahanan, yaitu military simulation, dan lain-lain. Kita menuju ke definisi SIG. SIG sendiri berarti yaitu merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. Berikut ini ada beberapa definisi SIG menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Bernhardsen pada tahun 2002. Ia berpendapat bahwa SIG menjadi sistem komputer yang kemudian berguna untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer, di mana fungsinya untuk memverifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaharuan data. Tidak hanya sampai di situ, ini juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga menganalisa sebuah data. Menurut Gistut pada tahun 1994, Gistut berpendapat bahwa SIG merupakan sistem yang kemudian dapat membantu suatu pengambilan keputusan spasial dan juga mampu mengintegrasikan karakteristik fenomena dan deskripsi-deskripsi lokasi yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG mencakup teknologi dan metodologi yang kemudian diperlukan, diantaranya seperti data spasial, pada perangkat keras atau hardware, juga perangkat lunak atau software, dan struktur organisasi. Yang terakhir ada Murray pada tahun 1999. Ia berpendapat bahwa SIG yaitu sebagai suatu sistem informasi yang berguna untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial, di mana tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan bahkan pelayanan umum yang lainnya. Pemahaman Sistem Informasi Geografis atau SIG. Yang pertama ada sistem. Pengertian sistem yaitu sebuah atau sekumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan berinterdependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang kedua ada information atau informasi. Informasi ini berasal dari pengolahan sejumlah data. Di dalam SIG, informasi memiliki sebuah volume yang besar. Setiap objek geografi memiliki setting atau aturan data tersendiri, karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam sebuah peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi lebih intelijen. Ketika data tersebut sudah diasosiasikan,
Dengan permukaan geografis yang representatif, maka data tersebut sudah mampu memberikan informasi dengan hanya mengklik mouse pada objek. Tapi perlu diketahui bahwa semua informasi adalah data, tetapi tidak semua data merupakan sebuah informasi. Yang ketiga ada geografi. Istilah ini digunakan karena SIG dibangun berdasarkan pada geografi atau spasial. Nah, objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek ini bisa berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut dapat ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataan di bumi. Untuk simbol, warna, dan gaya garis yang digunakan itu dapat mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua dimensi. Kemudian data spasial berupa titik, garis, poligon, dan permukaan. Ada 4 tingkatan model data spasial. Yang pertama, berkas struktur fisik atau fisikal, yaitu bentuk penyimpanan pada perangkat keras. Yang kedua ada gambar kejadian tertentu atau logikal, yaitu berbentuk diagram atau tabel. Kemudian ada gambar kenyataan atau reality, yaitu sesuatu yang persis kita lihat. Kemudian ada gambar abstrak atau konseptual. Nah, inilah data spasial, yaitu titik, garis, area, dan permukaan. Format titik. Format titik ini terdiri dari koordinat tunggal, tanpa panjang, tanpa luasan, yang contohnya seperti lokasi kecelakaan dan letak pohon. Kemudian untuk format garis ini terdiri dari koordinat titik awal dan akhir, mempunyai panjang tanpa luasan. Contohnya semacam jalan, sungai, dan utility. Kemudian format poligon. Format poligon ini yaitu koordinatnya dengan titik awal dan akhir mempunyai panjang dan luasan yang sama. Contohnya tanah persil dan bangunan. Dan untuk permukaan, format permukaan ini memiliki format yaitu area dengan koordinat vertikal, area dengan ketinggian, contohnya peta slope dan bangunan yang bertingkat. Alasan serta keistimewaan SIG. Alasan SIG dibutuhkan. Alasannya yaitu dikarenakan untuk data spasial penanganannya sangat sulit, terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa. Nah, yang inilah penyebabnya sehingga tidak ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. Berikut ada 2 keistimewaan analisa melalui SIG, yakni analisa proximity. Analisa proximity merupakan suatu geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Nah, dalam analisis ini menggunakan proses yang biasa disebut dengan buffering. Buffering yaitu membangun lapisan pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada. Kemudian analisa overlay. Overlay yaitu proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda. Nah, secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susun secara fisik agar nantinya bisa dianalisa secara visual. Dengan demikian, SIG ini diharapkan mampu memberikan kemudahan yang diinginkan, seperti penanganan data geospasial yang mampu menjadi lebih baik dalam bentuk format yang baku. Kemudian revisi dan pemutakhiran datanya menjadi lebih mudah. Data geospasial dan informasi ini menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan direpresentasikan. Kemudian dapat menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Mampu menukar data geospasial. Penghematan waktu dan biaya, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Kemudian karakteristik SIG. Ada beberapa karakteristik SIG. Yang pertama, SIG ini merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem yang berbasis komputer.
Kedua, masalah dalam pengembangan yang meliputi cakupan, kualitas dan standar data, struktur, model, dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, expert system, dan decision support system, serta penerapannya. Yang ketiga, yaitu perbedaannya dengan sistem informasi lainnya. SIG ini datanya dikaitkan dengan letak geografis dan terdiri dari data tekstual maupun grafik. Yang keempat, mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, memanipulasi, memadukan, dan bahkan menganalisis data spasial dari fenomena geografis di suatu wilayah. Yang kelima, yaitu SIG ini bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konvensional atau tradisional ke bentuk peta digital yang untuk kemudian disajikan atau dicetak kembali. Yang keenam, SIG ini mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Contohnya seperti penyelesaian masalah perubahan iklim yang memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu, angin, kondisi awan. Nah, data dasar ini biasanya dikumpulkan secara berkala dalam jangka yang cukup panjang. Yang terakhir, SIG ini melibatkan ahli geografi, informatika, dan komputer, serta aplikasi yang terkait. Komponen SIG. Komponen SIG dapat dilihat pada gambar, yaitu ada orang, ada hardware, software, metode, dan data. Yang pertama, hardware. SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan dan pemrosesan data. Ukuran dari sistem komputerisasi tergantung pada tipe SIG. Jika SIG-nya berskala kecil, maka dia hanya membutuhkan PC yang kecil. Begitu pula sebaliknya. Ketika SIG yang dibuat berskala besar, maka diperlukan sebuah komputer yang spesifikasinya cukup besar pula, serta host untuk client mesinnya itu cukup mendukung untuk penggunaan multiplayer user. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan dalam SIG, baik data vektor maupun data raster, penyimpanannya itu membutuhkan ruang yang besar dalam proses analisanya, yang membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang cepat. Untuk mengubah sebuah peta ke dalam bentuk digital, diperlukan sebuah hardware yang disebut dengan digitizer. Nah, berikut gambar general hardware setup for computer based GIS dan general hardware setup for SIG. Pada gambar ini, kita dapat lihat ada alat data masukan yang berupa scanner, digitizer, CD-ROM data digital, dan alat prosesnya yaitu komputer, penyimpanan data, hingga alat keluaran hasil, seperti layar display, plotter, dan printer. Kemudian yang kedua ada software. Dalam pembuatan SIG, kita memerlukan software yang menyediakan fungsi tool, di mana fungsi tool ini mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan sebuah informasi geografis. Sehingga ada elemen yang harus terdapat dalam komponen software SIG. Yang pertama yaitu tool. Tool ini berguna untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Kemudian ada DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Kemudian ada tool yang mendukung query geografis, analisa, dan visualisasi. Dan ada Graphical User Interface atau GUI, yaitu untuk memudahkan akses pada tool geografi. Kemudian yang ketiga ada data. Data SIG merupakan perangkat pengelolaan basis data atau DBMS, atau Database Management System, di mana interaksi dengan pemakainya ini dilakukan dengan suatu sistem antarmuka, dan sistem query dan basis data dibangun untuk aplikasi multi-user. SIG merupakan perangkat analisis keruangan atau spatial analisis. Dengan kelebihannya dapat mengelola data spesial dan data non-spasial sekaligus. Berikut gambar proses menuju hasil SIG. Ada peta, kemudian diijitisasi, kemudian masuk ke basis data spasial. Ada remote sensing data, kemudian menuju ke basis data spasial,
Ada data digital spasial wilayah pesisir yang kemudian direkormat dan kemudian menuju ke basis data spasial. Nah, pada basis data spasial ini dia menuju ke PDMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Kemudian ada data teks dan statistik yang kemudian menuju ke masukan data, kemudian menuju ke basis data non-spasial. Nah, di basis data non-spasial ini, dia menuju ke sistem manajemen basis data. Setelah semuanya terkumpul ke sistem manajemen basis data, kemudian dia akan diproses menjadi sebuah stick. Nah, setelah stick diproses, maka akan ditampilkan sebuah aplikasi user. Tipe data. Ada 3 tipe data. Yang pertama, data lokasi, yaitu koordinat lokasi, nama lokasi, lokasi topologi, yaitu letak relatifnya, contohnya sebelah kiri danau A, sebelah kanan pertokoan B. Kemudian ada data non-lokasi, yaitu curah hujan, jumlah panen padi, terdiri dari variabel yaitu tanah, kelas atau aluvial, nilai luas, contohnya 10 hektar, dan lain-lain. Kemudian ada jenis, yaitu pasir. Kemudian yang ketiga ada data dimensi waktu atau temporal. Data non-lokasi, delokasi yang bersangkutan dapat berubah dengan waktu. Contohnya, data curah hujan pada bulan Desember akan berbeda dengan bulan Juli. Berikut gambar capturing and displaying data. Ada maps of different scale and projections, ada numerical data, ada airports and satellite imagery, yang kemudian diproses di GIS atau STIC. Nah, di GIS ini dapat mengeluarkan dua hasil, yaitu maps of consistent scale and projection dan consistent numerical data atau report. Maksudnya maps of consistent scale and projection itu berbentuk maps, sedangkan consistent numerical data itu hasilnya berbentuk data. Kemudian masukkan dan keluaran basis data stick. Ada sumber data stick, yaitu didapatkan dari data lapangan, data statistik, peta, penginderaan jauh, kemudian penyiapan data. Penyiapan datanya ini seperti data dikumpulkan, dikonversi, diklasifikasi, disunting, dan ditransformasi dalam basis data. Pembentukan format data ke ruangan atau spasial. Ini diijitisasi peta, maksudnya data peta atau discrete monitor, interpretasi secara digital, dan konversi raster ke vektor secara otomatis penuh, atau sebelumnya kita scan dulu, import dari sumber lain. Bentuk data masukkan SIG, yaitu spasial atau non-spasial, vektor atau raster, dan tabula alphanumeric. Basis data SIG ini posisi dan hubungan topologi, data spasial dan non-spasial, gambaran objek dan fenomena geografis seperti dataran rendah tinggi, kondisi lingkungan, kota, sungai, dan bahkan objek dikaitkan dengan koordinat bumi. Lapis data pada basis data SIG. Lapis data dibuat sesuai dengan temanya, contohnya semacam penggunaan lahan, jenis tanah, topografi, populasi penduduk. Ada data primer, yaitu seperti topografi, perairan, laut, sungai, pencecahan penduduk, hujan, suhu, kelembapan, dan ada juga data sekunder seperti yaitu data yang sudah diproses sebagai sebuah informasi. Penyajian informasinya atau keluarannya itu dapat berupa peta, grafik, tabel, dan laporan. Berikut gambar capturing and displaying data concatenation menurut Purwadi 1997. Nah, inilah tadi kita ada scan, penginderaan jauh, digitisasi, ada GPS, ada fotogrametri, pengukuran stasiun lain, data dari site lain. Kemudian ini berkumpul ke input data, kemudian ke basis data spasial. Sedangkan scan dan digitalisasi, ya itu langsung menuju ke basis data spasial. Dan untuk penginderaan jauh, GPS, fotogrametri, pengukuran stasiun lain, data dari site lain, dia itu ke import data dulu. Setelah diimport data, maka dia ke basis data spasial. Ada 5 cara pemerolehan data atau informasi geografis. Yang pertama itu dengan survei lapangan.
seperti pengukuran fisik, pengambilan sampel, dan pengumpulan data non-fisik, yaitu data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua ada sensus, yaitu dengan cara pendekatan kuesioner, wawancara dan pengamatan, pengumpulan data secara nasional dan periodik, seperti sensus jumlah penduduk dan sensus kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga ada statistik, yaitu merupakan metode pengumpulan data periodik atau per interval waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut. Contohnya seperti data curah hujan. Kemudian yang keempat ada tracking, yaitu merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan. Contohnya semacam kebakaran hutan, gunung meletus, dan debit air sungai. Yang terakhir ada penginderaan jarak jauh atau inderaja, yaitu merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan sebuah informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat yang tanpa harus kontak langsung dengan objeknya, atau wilayah yang fenomena yang sedang kita amati. Itulah tadi pemaparan materi mengenai konsep dasar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.